Kalian minggir. Jangan mau dijadikan tameng oleh keturunan jongos Belanda ini. Jangan mau diadu domba oleh jongos-jongos Belanda ini dengan sesama warga pribumi. Goblok Anda namanya. Kalau ada apa-apa siapa yang rugi? Kalau ada apa-apa siap ya Pak ya, sampai orang jengkel orang nyok, sini gue kerja. Wabil Islam, wabil Muhammadin Nabiya, Jabbaru, ya Jabbaru, ya Qoharu, ya Qoharu, ya Jabbaru, ya Jabbaru, ya Qoharu, ya Qoharu, ya Jabbaru, ya Jabbaru, ya Qoharu, ya Qoharu, ya Jabbaru, ya Jabbar, ya Qoharu, ya Qoharu, ya Jabbaru, ya Jabbar, ya Qoharu, ya Qoharu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada jajaran pengurus Aceh, ala Nahdlatul Ulama, ala Nahdlatul Ulama. Yang kedua, kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilillah, setia kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilillah, siap membela dan berkorban untuk melindungi para ulama Nusantara. Empat. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilillah, siap membela dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari hal-hal yang akan menghancurkan pondasi kesatuan rakyat Indonesia dan keutuhan NKRI. 5. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, siap berpegang teguh pada kebenaran dan memperjuangkan kebenaran sampai titik darah penghabisan. 6. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilillah, siap menjaga marwah leluhur bangsa Indonesia dan melindunginya dari apapun dan siapapun yang akan merusak sejarah leluhur bangsa Indonesia. 7. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, siap membela setiap usaha untuk memperjuangkan leluhur bangsa Indonesia. 8. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilillah, siap
bangsa Indonesia. 9. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia. Pengurus perjuangan. Channel bukan bekas zaman. Siap, mantap. Siap. Kita tidak takut. Yang baru dilantik, mohon Komandan Laskar Undi, mohon untuk menerima. Terima kasih. Untuk acara prosesi pelantikan yang terakhir, yaitu doa yang berarti dipimpin dari Panjenengan Bapak Kiai Misbah Dumateng Panjenengan kula aturaken. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Mawdi'atu bisyaqwa. Ya Sami'atu binajwa. Ya Aliman bikulli khair. Hari ini hari Kamis dini hari, sangat begitu, Kamis dini hari 30 Januari 2025. Tadi malam PWI LS Kabupaten Tegal menyelenggarakan acara pelantikan PWI LS untuk Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, yang menghadirkan langsung Ketua Umum PWI LS Gus Abbas Buntet Cirebon. Nah, di tengah-tengah acara tersebut sekelompok orang Mukibin Kabib sekitar 15 orang, saya terima informasinya, mencoba mau bikin gaduh, bikin rusuh acara pelantikan PWI LS di Kecamatan Talang Tegal ini. Akhirnya mereka harus berhadapan dengan pasukan PWI Laskar Sabilah Tegal dan ada yang kena ketok kepalanya itu. Dan setelah itu mereka kemudian dihalau oleh panitia, dihalau oleh pasukan Laskar Sabilah dan langsung diamankan ke Polres Tegal. Dari video yang Anda lihat itu terlihat jelas sekali Mukibin yang mencoba mengganggu acara PWI LS di Tegal. Ini peringatan ya, warning buat siapapun ente. Para Mukibin Kabib ini ya, jangan sekali-kali mengganggu acara internal PWI LS atau organisasi yang lain, sepanjang organisasi itu memang diizinkan mendapat perlindungan oleh negara, sepanjang organisasi itu bukan organisasi yang terlarang. Lain halnya kalau kegiatan itu dilaksanakan oleh ormas yang sudah dilarang, sudah dibubarkan oleh negara. Karena negara sudah membubarkannya. Anda harus siap mengambil resikonya. PWI LS organisasi legal, diakui oleh negara, sudah terdaftar di Kemenkumham, punya badan hukum. Jadi nggak usah main-main. Kalau Anda tidak setuju, tidak sepakat dengan kegiatan PWI LS, ya sampaikan saja ke aparat keamanan. Sampaikan protes Anda ke aparat keamanan, tapi jangan mengganggu acara ritual, prosesi acara yang kita selenggarakan. Itu namanya Anda nonton perang. Ya, kita selama ini menolak acara Kabib karena Kabib memang bukan turun Nabi, memalsukan nasab, berbohong kepada umat Islam di Indonesia. Itu pun kita masih santun. Kita tolak, kita sampaikan ke aparat kepolisian. Alasannya kita terangkan, bla 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 bla. Dan kita tidak pernah membuat gaduh di tengah-tengah acara yang sedang berlangsung.
Kita bisa membedakan bagaimana bersikap bijak, bagaimana menyampaikan aspirasi kita. Kita tidak mungkin membuat kegaduhan, membubarkan acara pengajian, membubarkan acara sholawatan. Tidak mungkin. Kita memwarning, memberikan peringatan kepada aparat bahwa Habib ini bukan zuriat Nabi, artinya berbohong kepada kita semua. Tidak mungkin kita membiarkan warga asing menebarkan kebohongan, kepalsuan terus-menerus. Selain itu doktrinnya juga banyak yang sesat, menyesatkan, banyak memalsukan makam, memalsukan sejarah. Apakah ini mau dibiarkan? Itu adalah kezaliman yang luar biasa kepada kita umat Islam khususnya dan kepada bangsa dan negara pada umumnya. Itu pun kita masih santun, kita tidak mengganggu acara-acara langsung di arenanya. Nah, makanya sekali lagi, kalau kalian berani mengganggu acara PWI Laskar Sabil langsung, bahkan itu dekat dengan podium mau bikin gara-gara, ya akhirnya jangan salahkan kita kalau kemudian karena ketok kepalanya. Mas untung Anda jadi dihajar rame-rame di situ, Anda kemudian dibawa di aparat, diamankan di aparat kepolisian. Coba kalau kemudian teman-teman Laskar Sabilah di Tegal itu ngamuk, Anda terjadi air di situ. Ya, kita masih sopan santun, kita masih menghargai prosedur. Yang terakhir, saya lagi para muhibin sampean, kita tidak berhadapan, kita tidak berurusan dengan sampean sebenarnya. Yang kita hadapi, yang kita punya urusan adalah dengan warga keturunan Yaman, warga keturunan imigran dari Yaman yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian minggir. Jangan mau dijadikan tameng oleh keturunan Jongos Belanda ini. Jangan mau diadu domba oleh Jongos Belanda ini dengan sesama warga pribumi. Goblok Anda namanya. Kalau ada apa-apa siapa yang rugi? Kalau ada apa-apa sampai benturan atau bahkan sampai mengorbankan nyawa, siapa yang jadi korban? Apakah mereka Jongos Belanda itu yang jadi korban? Kalian sendiri dibenturkan dengan sesama pribumi. Jangan mau menjadi orang bodoh kalian. Ya tentu saja mereka nggak akan berani dengan kita, jumlah mereka berapa gelintir. Apakah mereka kemudian akan menyesal melihat warga pribumi saling berbenturan, saling tabrakan? Enggak. Mereka akan keprok, akan tepuk tangan, akan senang karena mereka bukan warga pribumi. Mereka sejatinya adalah bukan bangsa kita. Mereka keturunan bangsa asing yang memang sudah lama ingin mengincar Indonesia ini agar rusak, agar saling berantem, mengadu domba kalian dengan sesamanya. Mereka akan senang. Itu yang mereka inginkan sebagai tangan-tangan warga keturunan bangsa asing di sini, menginginkan Indonesia pecah belah. Jangan mau dari domba sekali lagi. Biarkan kalau mereka berani menghadapi warga pribumi langsung, nggak usah kalian ikut-ikutan. Biarkan mereka, kalian sama warga pribumi, nggak mau, jangan mau dari domba. Bodoh namanya kalau kalian mau dijadikan tameng oleh mereka, sementara mereka senang-senang berfoya-foya di belakang kalian. Kalian yang mau jadi korban dibenturkan dengan sesama warga Nusantara. Jangan terlalu bodoh sampean. Mereka ada didikan Belanda, didikan penjajah dulu, penjajah kita sukses karena politik, taktik, adu domba atau DPDE, merah, saling memecah belah sehingga kemudian kita mudah ditekuk, mudah dikalahkan, mudah dijajah berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun. Ambil pengalaman itulah. Tidak ada untungnya sampai belain Jongos Belanda imigran dari Yaman itu. Sekali lagi tidak ada untungnya Anda dibayar berapa oleh Jongos orang-orang Yaman ini. Bukanlah kalian yang diperas setiap saat, diperas tenaganya, uangnya dengan iming-iming berkah dari keturunan Nabi dari Ahlul Bait. Jangan goblok-goblok amatan. Jadi orang Nusantara yang cerdas gitu loh. Sudahlah yang dulu-dulu sudah, sekarang kita perbaiki. Jadilah warga negara yang cerdas, membela bangsa dan negaranya sendiri, membela leluhurnya sendiri, bukan membela bangsa asing, bukan membela keturunan dari Yaman. Yang notabene adalah antek-antek penjajah Belanda yang memusuhi leluhur kita, ulama-ulama kita Nusantara dulu. Mau-maunya dibenturkan, diadu domba. Seandainya kalian bentrok, kita bentrok, kemudian diantara kita ada yang menjadi korban, mereka itu akan tertawa melihat kita berhasil jadi domba, nggak akan menyesal. Mereka akan tertawa terbahak-bahak senang karena setelah bentrok pecah, jalan mereka untuk menguasai bangsa ini terbuka lebar. Ya, sekali lagi saya ingatkan kalian, saudara-saudaraku, sesama pribumi, mundur kalian. Jangan mau jadi domba, jangan mau jadi tamengnya para keturunan imigran Pahlawi Yaman ini. Ya, tapi kalau diperingatkan, nggak mau, sudah diingatkan begini nggak mau, Anda tetap nekat menjadi tamengnya Jongos antek-antek Belanda orang Yaman ini, Anda berarti bagian dari pengkhianat bangsa dan negara. Kalau sudah diingatkan nggak mau ya, dan pengkhianat bangsa dan negara hukumnya sama dengan penjajah. Resolusi Jihad NU, Basim Masnali dulu 22 Oktober dalam fatwanya dan resolusi jihadnya mengatakan pengkhianat juga wajib dihukum mati dalam konteks melawan bangsa dan negaranya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.